Halo teman-teman, perkenalkan kami dari FRI 118 yang beranggotakan Hanifah Aprilia, Givari Adinegoro, dan saya sendiri adalah Rudi Ahmad Putra Nuranto. Kami dari kelas TI 4211. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi linear programming. Pertama-tama, apa sih linear programming itu? Linear programming itu adalah metode grafik atau teknis matematika yang dirancang untuk membantu dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Oke, kita langsung saja ke studi kasusnya. Sebuah perusahaan tekstil memproduksi 4 varian bahan, dan pada bagian akhir proses pembuatan terdapat operasi penyulaman, penjahitan, dan pengikatan. Untuk setiap varian, waktu yang diperlukan untuk operasi ini ditunjukkan dalam tabel di bawah dengan satuan yaitu dalam menit. Nah, di varian A ini memiliki 3 proses. Pertama itu penyulaman, membutuhkan waktu 3 menit. Penjahitan selama 4 menit, pengikatan selama 3 menit dengan mendapatkan keuntungan sebesar $2. Pada varian B memiliki proses penyulaman yang membutuhkan waktu selama 5 menit, penjahitan 3 menit, pengikatan 2 menit, dan mendapatkan keuntungan sebesar $3. Pada varian C, di proses penyulaman membutuhkan waktu 4 menit, penjahitan 2 menit, pengikatan 3 menit, dengan mendapatkan keuntungan sebesar $4. Pada varian D, pada proses penyulaman membutuhkan waktu 8 menit, penjahitan 3 menit, dan pengikatan 5 menit dengan mendapatkan keuntungan sebesar $6. Mengingat keadaan angkatan kerja saat ini, perusahaan memperkirakan bahwa setiap tahun mereka memiliki 100.000 menit waktu penyulaman, 50.000 menit waktu penjahitan, dan 60.000 menit waktu pengikatan. Berapa banyak dari masing-masing varian yang harus dihasilkan perusahaan per tahun? Nah, kita coba selesaikan sekarang menggunakan metode linear programming. Nah, sebelum masuk ke dalam perhitungan, kita harus membuat dulu variabel keputusannya. Karena di sini ada 4 varian, maka kita asumsikan varian A, B, C, D itu kita asumsikan sebagai X1, X2, dan X3. Pada X1 yaitu jumlah bahan A, pada X2 itu jumlah bahan B, X3 jumlah bahan C, dan X4 itu adalah jumlah bahan D. Setelah mendefinisikan variabel keputusannya, kita mendefinisikan fungsi objektifnya, yaitu max Z. Kenapa max? Karena di sini pada kasus ini kita mencari keuntungan maksimal yang didapatkan oleh perusahaan tekstil. Nah, max Z ini kita dapatkan dari keuntungan. Coba kita substitusikan sesuai dengan variabel keputusannya. Pada max Z itu dengan nilai 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah 6x4. Oke, selanjutnya kita mendefinisikan fungsi kendalanya. Fungsi kendala ini kita dapatkan dari semua proses dari varian A, B, C, dan D itu, yaitu berdasarkan waktu yang
telah ada pada data di atas. Oke. Waktu proses penyulaman dengan fungsi 3x1 ditambah 5x2 ditambah 4x3 ditambah 8x4. Itu angka-angka itu kita dapatkan dari sini. Pada proses penyulaman, kita jumlahkan ke bawah, yaitu jumlah dari proses penyulaman variansi A, B, C, dan D, dan begitu pun untuk penjahitan dan pengikatan. Nah, coba kita lihat lagi. Waktu proses penjahitan dengan nilai 4x1 tambah 3x2 dan tambah 2x3 ditambah 3x4 kurang dari 50.000. Kenapa kurang dari 50.000? Karena perusahaan tersebut hanya memiliki waktu penjahitan 50.000, begitupun dengan waktu penyulaman dan waktu pengikatan. Selanjutnya waktu proses pengikatan dengan nilai fungsi 3x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah 5x4 kurang dari 60.000. Dan terdapat fungsi tidak negatif, yaitu x1, x2, x3, x4 harus lebih dari 0. Kenapa begitu? Karena kita mencari maksimasi keuntungan, jadi tidak mungkin hasilnya bernilai negatif, karena itu merupakan definisi dari minimasi. Selanjutnya yaitu solusi dengan menggunakan solver. Pada tabel proses per menit ini, kita dapat melihat pada studi kasus dengan data sebagai berikut. Lalu untuk tabel jumlah perubahan, kita dapat mengisinya dengan 0 untuk setiap varian bahannya. Kita mengisi 0 pada tabel jumlah perubahan ini karena nanti kita akan menggunakan solver untuk mendapatkan solusi optimum dari jumlah perubahan dari tiap varian bahan. Lalu berikutnya untuk total waktu per proses. Ini adalah jumlah total dari jumlah perubahan dikalikan dengan proses per menit dari tiap masing-masing bahannya. Jadi dapat kita isi dengan sebagai berikut. Jadi untuk total waktu per proses, yaitu jumlah perubahan dari varian A dikalikan dengan proses per menit dari penyulaman bahan A. Begitupun seterusnya sampai bawah. Lalu untuk proses penjahitan dan juga pengikatan, caranya juga sama seperti itu. Lalu berikutnya untuk tabel keuntungan per bahan, kita dapat melihat datanya dari studi kasus. Untuk bahan A, keuntungannya adalah $2, untuk bahan B $3, untuk bahan C $4, dan bahan D $6. Lalu untuk batas waktu fabrikasi, kita juga dapat melihat pada studi kasus. Untuk penyulaman, batas waktunya adalah 100.000 menit. Untuk penjahitan adalah 50.000 menit, dan untuk pengikatan adalah 60.000 menit. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan berapakah jumlah dari bahan-bahan ini untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Di sini kami menggunakan solusi solver. Solusi solver ini membutuhkan formula. Formula ini mempermudah solver agar mendapatkan solusi yang kita inginkan. Formula yang dipakai yaitu sum product
Lalu, isi jumlah per bahan, separator, keuntungan per bahan. Setelah itu, kita ke data, lalu ke solver. Nanti akan keluar solver parameters. Set objektif di sini kita isi dengan untung yang didapat ini. Lalu solusinya kita menggunakan maksimum karena kita ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum. By changing variable cells-nya, kita isi jumlah per bahan. Setelah itu, subject to the constraint. Subject to the constraint ini kita isi dengan referensinya yaitu total waktu dari penyulapan dan kurang dari constraint-nya yaitu batas waktu fabrikasi dari penyulaman itu yaitu 100.000 menit. Add. Lalu referensi yang kedua, total waktu dari penjahitan kurang dari constraint-nya batas waktu fabrikasi penjahitan 50.000 menit. Add. Lalu referensi yang ketiga, kita isi total waktu dari pengikatan kurang dari constraint-nya batas waktu fabrikasi 60.000 menit yaitu pengikatan. Add. Setelah itu, kita menggunakan solving metodenya simplex LP. Lalu tinggal solve. Oke. Lalu nanti akan keluar seperti ini. Jadi kita mendapatkan jumlah per bahan dan keuntungan yang didapatnya. Jadi bisa kita langsung isi analisisnya sebagai berikut. Berdasarkan output solver di atas, jumlah bahan yang dihasilkan adalah bahan A sama dengan 0, bahan B sama dengan 6.000, bahan C sama dengan 16.000, bahan D sama dengan 0, dan laba maksimum yang diperoleh yaitu $82.000. Terima kasih.